Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Yusri Azahra dari NRP 529231085. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku konsep saya, yaitu di objeknya STP ITS. Izin share screen. Objek kali ini, saya mengangkat dengan judul Desain Science Technopark ITS sebagai Smart Tourism berbasis inovasi dan budaya lokal. STP ITS ini adalah kawasan yang dikembangkan oleh Institut Teknologi 10 November sebagai wadah pengembangan inovasi, teknologi, dan kewirausahaan berbasis riset. Fungsi dari STP ITS ini yaitu yang pertama, ada inkubator bisnis dan startup. Yang kedua, komersialisasi riset. Yang ketiga, ada kolaborasi industri. Yang keempat, ada edukasi dan wisata teknologi. Selanjutnya yaitu lokasi dari STP ITS sendiri yaitu di sebelah gedung robotika di wilayah ITS dan lingkungan sekitar STP ini memiliki potensi besar sebagai kawasan inovasi berbasis teknologi didukung oleh ekosistem akademik dan riset yang kuat. Selanjutnya ada design thinking dari STP ITS. Yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat prototype, yang kelima test. Yang pertama ada empathize. Empathize ini yang pertama observasi bangunan kosong STP ITS, yang kedua studi aktivitas potensial. Yang ketiga ada wawancara. Yang selanjutnya ada define. Define ini tidak ada daya tarik wisata, belum ada integrasi teknologi. Yang ketiga tidak ada identitas budaya. Selanjutnya ada ide. Yang pertama zoning dari null space, programming maksudnya. Yang kedua flexible space. Yang ketiga experience based design. Selanjutnya ada prototype. Yang pertama zoning layout, yang kedua mood board, selanjutnya ada konsep material, selanjutnya ada 3D visual. Terakhir ada tes. Tes ini yang pertama ada simulasi user journey, yang kedua ada feedback dari dosen atau teman, yang ketiga evaluasi konsep maupun 3D desain kita gitu. Nah, ini ada paradigma dan tren objek desain. Yang pertama ada cultural tech fusion, yaitu perpaduan antara warisan budaya tradisional dengan teknologi modern seperti AI, VR, robotika. Yang kedua ada neo-vernacular design, mengangkat esensi arsitektur atau desain tradisional Jawa Timur dalam wujud kontemporer. Selanjutnya yaitu ada heritage reinterpretation, yaitu warisan budaya dimaknai ulang lewat desain modern. Selanjutnya ada tren. Nah, yang pertama ada ethnofuturism, estetika etnik yang diproyeksikan ke masa depan. Motif batik dalam wujud digital atau parametrik. Selanjutnya ada cultural storytelling space, yaitu ruang yang bercerita tentang identitas budaya lokal. Mungkin ini bisa digantikan dengan kayak QR code gitu di setiap ada yang budaya-budaya elemen-elemen budaya akan ada QR code yang menjelaskan tentang eh, maksud dari elemen budaya tersebut gitu. Selanjutnya yaitu ada digital cultural immersion, yaitu pengalaman budaya via teknologi seperti AR, proyeksi mapping motif tradisional. Seperti yang ada di gambar ini sudah saya cantumkan. Selanjutnya yaitu craft tech estetik, yaitu material dan teknik kerajinan lokal dikombinasi material modern. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Yang pertama saya ambil di Bandung Teknopark. Lokasinya ada di Telkom University. Didirikan tahun 2010. Lokasi di kampus Telkom University Bandung, Jawa Barat. Bidang utama di ICT, IoT, dan kreatif digital dan energi terbarukan. Fungsi dari Bandung Teknopark ini yaitu inkubasi bisnis, riset terapan, dan pengembangan startup. Pengelola yaitu Yayasan Pendidikan Telkom. Kelebihannya, ini ada fokus ke digital ICT ecosystem, mulai ada showcase teknologi, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kekurangannya, desain ruang masih kurang ikonik, experience pengunjung belum maksimal, belum sepenuhnya menjadi destinasi wisata. Karena pada artikel-artikel yang saya temukan, bisa dilihat untuk interior dari Bandung Teknopark ini masih kurang sekali gitu. Kurang daya tarik wisata pengunjung yang ada di luar. Selanjutnya ada UGM Science Technopark. Ya, ini lokasinya ada di em,
dikelola oleh Universitas Gadjah Mada untuk hilirisasi teknologi, mengembangkan perusahaan pemula, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kelebihan dari UKM Sains Teknopark ini sendiri yaitu pertama lebih berbasis kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada integrasi budaya lokal lebih kuat. Yang ketiga pendekatan lebih kontekstual. Kekurangan yaitu yang pertama ada di kuat teknologi high tech tapi tidak sekuat ITS. Ini karena dibandingkan dengan ITS. Dikarenakan di ITS ada robotika, maritim dan engineering. Yang kedua yaitu minim teknologi imersif. Kurangnya ada VR atau AR. Yang kedua interaktif digital experience-nya kurang. Selanjutnya ada building existing data, yaitu yang kiri itu ada di gedung lantai 1, gedung A. Terus selanjutnya ada yang sebelah kiri, gedung A juga, tapi di lantai 2. Yang di sebelah kanan itu ada gedung lantai 3, tapi gedung A. Nah, dari foto existing data ini, kita bisa menyimpulkan bahwa eh, strukturnya masih kelihatan dan ini tuh PR juga buat kita bagaimana caranya biar eh, struktur ini bisa lebih fungsional atau dialihkan seperti ditutupin oleh elemen-elemen lainnya. Selanjutnya ada site building analysis yang di main hall. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Terus yang di gambar yang ke kanan bawah itu ada lantai 2 dan kelebihan kekurangannya. Ini merupakan salah satu lab di lantai 2 di gedung A. Nah, ini selanjutnya ada lorong dari gedung lantai 2 gedung A, dan ini kelebihan dan kekurangannya. Itu. Dan ini ada eh, elemen yang berbentuk seperti ini itu eh, menjadikan PR gitu buat kita gimana caranya agar ini juga dialihkan lebih fungsional gitu. Bisa ditambahkan elemen-elemen eh, kultural seperti itu. Ini standar ergonomis. Ini ada juga, maksudnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang tertera pada buku Human Dimension. Ini Room dan Regulation Analysis. Ada fungsi standar ruang, regulasi eh, dari setiap ruangan yang ada di STP ITS. Ini juga di lantai 2 ada Industrial Design Lab, Ergonomic Lab, Arsitektur dan Interior Lab, Material Library. Nah, selanjutnya yaitu ada eh, apa ini ya? Kebutuhan ruang. Nah, kebutuhan ruang ini eh, untuk pada edukasi, yang pertama melihat pameran teknologi, yang kedua membaca informasi digital, yang ketiga belajar interaktif. Kebutuhan dari ruang edukasi itu yaitu display area, pencahayaan jelas, sirkulasi nyaman. Untuk eksplorasi, menjelajah ruang, interaksi dengan teknologi AR atau VR. Yang ketiga, foto dan experience itu kebutuhan ruangnya yaitu area interaktif, ruang gerak luas, dan sport visual menarik. Selanjutnya ada rekreasi edukatif. Yang pertama menikmati ruang, yang kedua bersantai sambil belajar. Ini kebutuhan ruangnya juga berbeda, yaitu sleeping santai, suasana nyaman, estetika menarik. Kebutuhan ruang untuk kolaborasi, yaitu meja fleksibel, kursi nyaman, semi-private space. Ini ruang kolaborasi itu tujuannya diskusi, kerja kelompok, atau workshop. Untuk inovasi, pengembangan ide, presentasi startup, sharing teknologi, itu kebutuhan ruangnya, ruang presentasi, fasilitasi digital, area fleksibel. Nah, selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas, yaitu yang pertama ada key activities, yang kedua ada key partnership, yang ketiga ada value proposition, yang keempat ada customer relationship, yang kelima customer segment, yang keenam for channel, yang ketujuh case research, yang kedelapan cost structure, yang kesembilan revenue streams. Nah, ini selanjutnya ada user persona, yaitu yang pertama ada peneliti atau dosen ITS, yang kedua ada startup atau tenan inovasi, yang ketiga mitra industri atau perusahaan, yang keempat ada pemerintah atau pemuda, yang kelima ada mahasiswa atau alumni ITS.
Selanjutnya ada empathy maps. Yang pertama ada think and feel, kedua ada see, ketiga ada say and do, yang keempat ada hear. Untuk sinya ruang masih kosong atau belum dimanfaatkan. Yang kedua minim elemen interaktif dan budaya. Yang ketiga kurang daya tarik visual. Untuk say and do, berkeliling dan eksplorasi. Yang kedua mencoba fasilitas yang tersedia. Yang ketiga mengambil foto dan dokumentasi. Yang keempat belajar dan berinteraksi. Untuk hear-nya, pertama rekomendasi tempat menarik dari teman atau media sosial. Kedua, informasi tentang teknologi dan inovasi. Yang ketiga, edukasi dan pemandu display digital. Untuk think and feel, pertama bosan dengan ruang yang monoton. Yang kedua, penasaran dengan hal yang baru. Yang ketiga, antusias jika ruang terlihat modern dan interaktif. Untuk feel, yang pertama ingin tempat yang menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, ingin belajar dengan cara yang lebih interaktif. Yang ketiga, tertarik dengan teknologi dan pengalaman baru. Untuk pain and gain, yang pertama ruang tidak menarik, yang kedua ruang interaktif, yang ketiga tidak ada pengalaman yang berkesan. Untuk gain, yang pertama ruang interaktif berbasis teknologi, yang kedua pengalaman wisata edukatif, yang ketiga suasana nyaman dan menarik, yang keempat identitas budaya yang kuat. Untuk selanjutnya yaitu ada pain and gain. Untuk PIN-nya, bangunan masih kosong sehingga belum memiliki fungsi dan aktivitas yang jelas. Yang kedua, belum ada fasilitas yang mendukung realisasi riset dan interaksi inovasi. Yang ketiga, kurangnya media untuk menampilkan hasil riset kepada publik. Untuk gain-nya, ruang yang dapat mendukung ekosistem inovasi startup, riset kolaborasi, fasilitas untuk menampilkan dan mengkomunikasikan hasil riset secara menarik. Yang ketiga, pengalaman ruang yang interaktif namun tetap edukatif. Prioritas utama yaitu aktivasi ruang kosong. Dari kosong menjadi aktif. Yang kedua, media diseminasi inovasi itu permanen atau interaktif. Yang ketiga, pengalaman pengunjung edukatif dan menarik. Fleksibilitas ruang dan identitas budaya sebagai nilai tambah. Selanjutnya ada user journey maps. Yang pertama ada awareness sebelum datang. Yang kedua ada arrival kedatangan. Jadi ini merupakan setiap user itu, maksudnya perlakuan setiap user gitu. Gimana? Maksudnya dari awal masuk gimana gitu. Atau kayak eh, gimana perasaannya yang ketika ada di STB ITS. Yang ketiga ada exploration. Yang keempat ada interaksi dan pengalaman. Yang kelima ada reflection. Ini untuk food analysis, ada lobby resepsionis, meeting room, lab atau R&D space. Selanjutnya yaitu ada cafe atau lounge. Selanjutnya ada exhibition space. Selanjutnya ini ada point of view dan how might we atau bisa disebut HMW. Untuk point of view yaitu yakni mahasiswa, inovator, peneliti, wisatawan edukasi, dan pelaku startup membutuhkan lingkungan interior yang memadukan teknologi modern dengan kekayaan budaya Indonesia dalam konteks pariwisata karena fasilitas yang ada belum mampu mencerminkan identitas bangsa sekaligus mendukung ekosistem inovasi secara optimal. Untuk HMW, yang pertama, menciptakan ruang kerja fleksibel yang mengintegrasikan motif dan material khas budaya Indonesia sehingga pengguna merasa terhubung dengan identitas lokal sambil tetap produktif. Yang kedua, merancang sistem wayfinding bertema budaya Nusantara yang informatif dan ikonik sehingga wisatawan edukasi maupun pengunjung baru dapat bernavigasi dengan mudah. HMU yang ketiga yaitu menghadirkan pengalaman wisata teknologi yang imersif di dalam ruang STP ITS sehingga pengunjung memahami dan terinspirasi oleh inovasi anak bangsa. Yang keempat, mendesain zona kolaborasi yang menciptakan semangat gotong royong sebagai nilai budaya Indonesia sehingga mendorong berinvestasi spontan agar pengguna dari berbagai latar belakang. HMU yang kelima, mengintegrasikan elemen budaya
elemen estetika budaya Indonesia seperti batik tenun, ukiran arsitektur Nusantara ke dalam interior modern sehingga estetik menjadi destinasi wisata edukasi yang beridentitas kuat. Untuk value proposition ada user segment, pains and gain untuk mahasiswa inovator, startup founder, wisatawan edukasi, peneliti atau dosen, investor atau tamu eksternal. Nih. Untuk bubble diagram seperti di lantai 1 gedung A untuk main hall eh, ini merupakan akses umum untuk dari segala arah. Yang pertama ada lobby reception, itu semua orang bisa langsung ke main hall. Terus dari lobby atau dan reception ini bisa langsung ke orientation theater. Terus bisa ke stage, tapi untuk stage ini tidak semua, tapi juga tidak private. Terus selanjutnya dari main hall ke stage ini juga akses umum, dari backstage ke main hall ini juga akses umum. Dari pre-function ini eh, bisa merupakan akses umum dan juga private, tapi lebih ke private gitu. Untuk ideas collection yaitu pertama smart experience dan teknologi. Ini interaktif smart gallery, display digital tentang riset ITS dan budaya lokal, touchscreen, VR atau AR. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan QR code yang bisa menjelaskan atau bisa didengar secara bersama-sama ketika scan QR tentang elemen-elemen tersebut. Gitu. Atau bisa menggunakan AR atau VR yang ketika diarahkan itu langsung muncul 3D-nya seperti itu. Selanjutnya ada pengunjung scan area seperti yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya yang ketiga ada smart navigation system. Yang keempat wayfinding digital. Yang kelima immersive dome experience. Yang kedua ada cultural integration budaya lokal. Yang pertama ada cultural integration, yang kedua zona budaya Jawa Timur, yang ketiga live workshop area. Ini bisa dilakukan di main hall, yang tapi juga bisa di lab-lab juga. Yang keempat ada cultural performance sport. Tapi kalau untuk yang nomor tiga itu mungkin kalau di lab itu tidak terlalu banyak ya kalau enggak workshop. Soalnya ada edutourism dan research showcase. Ini yang pertama, startup dan innovation showcase. Display karya mahasiswa dan startup bisa di sepanjang jalan untuk display karya mahasiswa atau startup ITS. Yang kedua ini science playground, edukasi interaktif fisika, teknologi AI. Yang ketiga ada open lab experience. Yang keempat ada smart tourism facilities, yaitu pertama yaitu digital ticketing dan info center, yang kedua smart cafe, yang ketiga souvenir shop berbasis UMKM lokal, yang keempat coworking tourist lounge. Untuk tabel analisis idenya yaitu ada ide, deskripsi, kelebihan, kekurangan, dan potensi desain. Idenya ada interaktif smart gallery, yang kedua AR tour, yang ketiga smart navigation, yang keempat immersive dome, yang kelima zona budaya. Yang keenam workshop area, selanjutnya cultural performance, yang selanjutnya innovation showcase, science playground, open lab, flexible space, smart cafe, souvenir UMKM. Terakhir souvenir UMKM. Selanjutnya yaitu desain science technopark, three methods, yaitu smart teknologi dan cultural identity. Jadi untuk smart teknologi ini ada interactive experience, smart gallery atau VR atau AR, terus digital wayfinding, terus immersive dome. Selanjutnya ada eco interior design. Yang pertama ada pencahayaan natural, yang kedua sustainable material. Untuk cultural identity ada etnofuturism batik, ukiran, tenun, ada motif batik digital, zona budaya Jawa Timur. Untuk heritage reinterpretation ada neo vernacular, cultural storytelling. Ini untuk konsep makro, ada layout penataan, terus dan konsep desain yang cultural take
Fusion. Jadi rencana desain untuk lab, saya ingin di dalam ruangan itu ada hasil dari lab itu sendiri yang bisa ditunjukkan untuk umum dan juga tetap ada ruang untuk rapat gitu ya atau untuk pengerjaan dari eh, ide-ide itu tadi tetap ada ruang gitu. Tapi mungkin agak di area yang private gitu, tapi tetap dalam satu ruangan. Jadi untuk di dalam ruangan nanti akan tersedia seperti gambar yang tertera itu, di bawahnya akan ada cahaya dari atas gitu, tapi cahaya dari bawah ini menandakan di mana alur alur jalannya gitu. Baik, selanjutnya ada color identity. Untuk palette color warna dari desain saya nanti ada warna biru ITS, coklat batik, kuning gold, krem hangat, hijau alam, abu gelap corporate identity-nya yaitu logo ITS dan simbol budaya Jawa Timur. Untuk eco interior design ada pencahayaan, ada sirkulasi, dan ada material. Ini untuk konsep mikronya, yaitu lantai, ada dinding, ada plafon, ada elemen estetis, ada pencahayaan, ada furnitur. Ini juga untuk mood board dari desain saya nanti menggunakan material-material dan konsep desain yang tidak jauh dari gambar tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.